Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pagi Bu. Baik Bu, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mas Mara, silahkan. Untuk memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Dalam setiap melakukan apapun haruslah kita awali dengan basmalah atau berdoa terlebih dahulu. Ya Bu. Jadi anak-anak sudah mengisi presensi yang Ibu bagikan di WhatsApp grup nggih? Sudah Bu. Sudah. Bagus, pintar. Nah, bagaimana kondisi hari ini? Fit, sehat semuanya? Siap nggih mengikuti pembelajaran hari ini? Sehat Bu. Siap. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita sedang mengalami musim apa sih anak-anak? Musim hujan, Bu. Hujan Bu. Ya, lebih semangat lagi kita nyanyikan lagu yang kira-kira ada hubungannya dengan hujan. Apa ya? Tik tik bunyi tik. hujan. Boleh, kita sama-sama menyanyikannya dengan gerakan 1, 2, 3. Tik 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 bunyi Bunyi hujan di hujan atas genting. air turun tidak terkira. Coba tengok dan ranting ranting. pohon dan rasa Tepuk tangan. Nah, pada minggu lalu kita juga sudah belajar tentang macam-macam cuaca kayak di lagu tadi. Masih ingat tidak Mbak Airla, macam-macam cuaca ada cuaca apa saja? Ada 4 Bu. Ya, Ada mendung, terus cerah, ya, terus hujan, ya, terus berawan Bu. ya betul sekali Mbak Ella, sip, bentar masih ingat ya berarti. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini nanti kita juga akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang nanti informasinya akan anak-anak sajikan dalam bentuk peta konsep. Ada juga nanti sebuah teks surat yang akan anak-anak analisis isi informasinya. Lalu setelah itu nanti akan ada materi pecahan. Nanti anak-anak diminta untuk menjumlahkan sebuah pecahan dengan penyebut yang sama. Ada juga soal ceritanya. Lalu anak-anak nanti membuat sebuah karya dekoratif. Karya dekoratifnya berupa apa Bu? Berupa poster ya. Nanti sesuai dengan desainnya anak-anak. Karya dekoratifnya itu nanti penggabungan dari beberapa garis-garis. Nah, ini tadi video tentang pengaruh cuaca. Sudah Ibu bagikan di WhatsApp grupnya anak-anak nggih videonya ini nggih. Ini di sini tadi coba Ibu play kurang bisa, Ibu screenshot video rekaman video-videonya isinya seperti ini. Nah, coba lihat ini. Ini ada apa ya anak-anak? Pesawat terbang. Pesawat terbang Bu. Ini dikemudikan oleh Pak Pilot. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Nah, salah satunya ini tadi ada angin. Kalau ada angin, ada air hujan, terus nanti gimana Pak pilotnya mengemudikan pesawatnya? Apakah dia bisa tenang atau khawatir atau bagaimana kira-kira? Khawatir Bu, nanti Khawatir, kecelakaan. Ini ya nanti akan iya betul. Jadi cuaca berpengaruh bagi kehidupan manusia. Kalau matahari, coba Mas Marla, matahari pengaruhnya apa? Panas Bu. Ya, kan ayahnya Mas Marla itu ya juragan ikan asin ya? Ya Bu. Oh Benar. iya,
Dekat pantai ya, Bu. Kalau misalkan cuacanya mendung, kira-kira pendapatannya ayah berkurang apa bertambah? Berkurang, Bu. Iya, Wong ikannya nggak berkurang. bisa kering, Bu. Ya, jadi pendapatannya bisa berkurang. Jadi ada 3 hal yang mengaruhi, yaitu apa saja? Coba Mbak Intan, matahari, lalu Angin dan air. air, betul. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia. Ya seperti tadi, kalau cuacanya mendukung untuk menjemur ikan asin, ya pasti aktivitasnya juga lancar. Terus alat transportasinya untuk kegiatan sehari-hari juga akan tersedia. Kemudian saat musim hujan, hujan turun sepanjang hari. Saluran air tidak mampu menampung air hujan. Kenapa sebabnya ya anak-anak? Adakah yang tahu kenapa air penampungan tidak mampu menampung air hujan? Karena manusia sering membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, Buang sampah betul. sembarangan, Bu. Ya, jadi kita harus introspeksi diri loh. Kenapa ya terjadi banjir? Apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya ataukah belum? Oh, ternyata belum. Kita sering membuangnya di sungai, bahkan kita membuangnya di sembarangan tempat, asal buang saja. Kadang kita buang di selokan, jadinya selokannya mampet. Jadi kita nggak boleh nyalain hujan. Hujan kamu kok turunnya keroyokan sih? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Nggak boleh nyalain gitu ya. Nah, hujan kok turunnya keroyokan bikin banjir aja, nggak boleh ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi bencana. Kemudian saat musim kemarau, panas matahari terasa terik atau tidak ya anak-anak? Terik, Bu. Terik. Panas. Terik sekali, Bu. Iya, terik sekali. Sekali, Bu, sampai kepanasan. Iya, kalau musim kemarau kita pakai pakaian yang tebal atau yang tipis? Kalau Yang kemarau tipis, tipis, Bu. yang tipis. Tipis, Bu. Yang tipis ya. Biasanya anak-anak minumnya yang dingin-dingin atau yang hangat-hangat? Dingin. Yang dingin minum minum es. es. Saya nggak boleh minum es, Bu. Oh, ya, boleh minum tapi jangan banyak-banyak ya, kecuali yang punya sakit tertentu dilarang minum es. Selain itu, kekeringan juga melanda hingga suatu daerah sehingga mereka akan kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Saat musim hujan maupun kemarau juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga kesehatan. Caranya menjaga kesehatan bagaimana ya Mas Marla? Caranya jaga kesehatan? Itu, Bu. Berolahraga. Ya, berolahraga, apalagi? Makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi. Lalu istirahat. Istirahat cukup. Ya, Tidurnya betul. cukup. Pintar. Jadi sudah paham ya caranya jaga kesehatan, terutama di musim pandemi ini. Kita harus jaga kesehatan, pakai masker, makanan bergizi, cuci tangan, dan juga istirahat yang cukup. Jangan begadang terus main game ya Mas Marla ya. Sukanya main game ya di rumah ya. Tadi Bu Guru dapat laporan dari mamahmu loh ya. Jangan main game. Sama saya jemur ikan, Bu. Ikan ya loh. Tadi WhatsApp Bu Guru kok ya. Kamu jangan main game terus, bantuin orang tua di rumah ya. Iya, Bu. Nanti saya jemur ikan, Bu. Ya. Nah, Lani memiliki sebuah teks bacaan nih dari pengaruh cuaca tadi. Ini ada teks bacaan tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Coba dibaca. Siapa yang mau bacakan nih? Mbak Intan, Mas Marla, Mbak Nikma, Mbak Erla atau siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh iya, Bu. Oh ya, boleh Mbak Ayu, ayo. Pengaruh cuaca terhadap
saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia, saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ya, terima kasih Mbak Koyi sudah dibacakan. Nah, dari teks bacaan ini tadi, anak-anak diminta untuk menganalisis informasinya ya, dianalisis sendiri ya, nanti informasi yang diperoleh apa saja, nanti dituangkan dalam tabelnya. Nah, ini ya, tuliskan informasi tersebut pada tabel yang disediakan. Cuaca panas, pengaruh kegiatannya apa, menjemur pakaian, atau yang lainnya disebutkan sesuai dengan informasi di teks bacaan. Kemudian cuaca hujan, pengaruhnya apa saja, dicari sendiri ya nanti ya. Nah, Dayu sama Wani kan bersaudara nih. Mereka itu mendapatkan surat dari Komang. Komang itu siapa, Bu? Komang itu sepupunya Dayu dari Bali. Nah, dia dapat surat nih. Siapa yang mau bacakan nih? Coba Mbak Intan. Aku, Bu. Mbak Intan saja. Ya. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut, dan peralatan sekolah. Dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Di Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Ya. Terima kasih Mbak Intan sudah dibacakan. Nah, dari teks surat nanti, anak-anak juga diminta untuk menuliskan informasinya sesuai dengan pertanyaan yang ada di tabelnya ini ya. Nah, dari 2 tugas tadi, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Ya, jika sudah, nanti coba anak-anak buat sebuah pohon peta konsep. Jadi nanti isinya pengaruh terhadap kehidupan manusia, cuaca panas apa saja, dingin apa saja. Lalu perlengkapan atau pakaiannya yang harus dipakai atau makanannya itu apa saja. Hitung ya. Nanti hasil jawaban anak-anak diupload pada Google Classroom. Sampun jelas petunjuknya? Sampun, Ibu. Sampun Jelas, Bu. Ya. Kemudian Dayu tadi kan dapat surat nih dari Komang, lalu dia ceritakan isi suratnya sama teman-temannya. Nah, dia pengen bantu pengungsi Gunung Agung. Terus tapi Dayu merasa kesulitan. Nah, dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya sama ayahnya, apakah kita sudah sampai, Ayah? Ayah menjawab dengan sabar, kita baru menempuh setengah perjalanan, berarti setengah perjalanan lagi tiba. Nah, seperti halnya dalam mengerjakan soal pecahan. Nah, ini yang atas ini namanya apa anak-anak masih ingat?
Pembilang. Yang bawah apa Mas Bilang. Marat namanya? Penyebut. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti yang dijumlahkan tinggal pembilang Yang atasnya. Iya, yang atas atau pembilangnya. Pembilangnya berapa ini? 1 ditambah 1 dan 3. Nah, 1 ditambah 3 berarti berapa? 4. 4. 6-nya ini ditambah tidak Bu? 6 ditambah 6. Kalau sudah sama tidak perlu ditambah lagi ya, tinggal dituliskan. Berapa Mas Mala? 6. Nah, betul. Jadi jawabannya berapa ini? 4 Mas per Mala? 6. Nah, sip, pintar. Nah, setelah mengamati tadi, anak-anak mengerjakan soal ini ya, 5 soal ini nanti diupload di Google Classroom. Ada juga soal cerita. Ibu beri 1 contoh ya. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Nah, dipotong menjadi 4 bagian. 4-nya ini berarti menjadi pembilang atau penyebutnya. Penyebut. Ya betul Mbak Intan, Mas Mala jadi penyebut. Kemudian di dalam bus Dayu makan 1 potong. Nah, Dayu 1 dulu nih, disimpan 1 dulu. 1 ini buat Dayu. Ayah pun makan 1 potong kue. Nah, ini punyanya ayah 1. Lalu berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Jadinya ditambah. Tambah. 1/4 ditambah 1/4. Jadinya berapa Mbak Intan? 2/4 Bu. Ya, betul, pintar sekali. Tengahnya Dapat Bu itu Bu. Ini ya. Nah tadi kan Dayu prihatin ya sama kejadian yang ada di saudaranya di Bali tadi. Nah, dia punya inisiatif untuk membuat penggalangan dana. Nah, penggalangan dananya itu rencananya Dayu mau membuat poster. Posternya dari sebuah karya dekoratif. Nah, untuk simak videonya, Ibu bagikan linknya di WhatsApp grup ya, tadi sudah ya. Nah, kurang lebih seperti ini isinya. Nah, anak-anak tahukah karya dekoratif itu apa? Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Terdiri dari beberapa, ini unsur-unsurnya. Ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Titik, garis, dan bidang itu merupakan dekoratif yang utama. Nah, contohnya seperti ini bentuk-bentuknya, bentuk karya dekoratifnya. Kemudian nanti alat dan bahan yang anak-anak butuhkan untuk membuat karya dekoratif. Ada kertas, penggaris, spidol, dan pensil. Langkah-langkahnya juga sudah tertera jelas ya. Petunjuknya sudah Ibu share di WhatsApp grup tadi. Nah, ini ada contoh poster karya dekoratifnya. Nah, di sini kan ada contoh seni dekoratifnya di pinggir-pinggirnya ini. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari karya dekoratif? Tidak, Bu. Tidak Bu. Nanti Tidak tugasnya jelas. video cara mengerjakannya di-upload di Google Classroom, atau kalau memori HP-nya sudah penuh ya foto langkah-langkahnya juga boleh di-upload di Google Classroom ya. Minta bantuan orang tua, tapi tidak boleh dikerjakan oleh orang tua, harus dikerjakan secara mandiri. Baik. Nah, pada hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja pengaruh cuaca, ada apa saja Mas Mara, coba disebutkan hal-hal yang mempengaruhi cuaca selain matahari. Ada angin, Matahari, air. Nah, kemudian cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama tadi bagaimana? Dengan pembilangnya pembilangnya.
Menyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Titik garis bidang. Pinter sip, semuanya sudah paham nggih berarti nggih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti anak-anak akan belajar tentang pecahan tetapi dengan penyebut yang berbeda, nanti dipelajari ya di buku selanjutnya. Nah, untuk tugasnya di rumah nanti anak-anak membuat sebuah video tentang kegiatan anak-anak di rumah selama musim hujan ini, apa yang dilakukan, apakah membuatkan teh hangat untuk kedua orang tuanya ataukah membantu ayahnya menjemur ikan seperti Mas Marla ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif yang anak-anak lakukan di rumah. Nah, di rumah juga harus semangat belajar, rajin beribadah dan tetap jaga kesehatan. Ya, Bu. Supaya lebih semangat lagi, marilah kita nyanyikan lagu daerah dulu. Anak-anak paling suka lagu daerah yang apa ini? Gundul pacul. 1, 2, 3. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang, Bu. Alhamdulillah ya, kalau senang kita bisa meningkatkan imun kita supaya tetap sehat dan fit dan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Selamat Mbak Septi, sudah selesai. Nggih, Bu. Kurang enak badan saya, Bu. baru sampai ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau baru nggak enak badan nanti segera diobati aja. Untuk evaluasi sedikit secara keseluruhan itu bagus. Materi itu sudah muncul, penilaian juga sudah bagus, evaluasi sudah bagus. Alokasi waktu tadi juga tidak melebihi 30 menit seperti ini ya. 2-3 menit, Bu. Sisa 7 menit. Oh nggih, nggih. Itu untuk evaluasi sedikit nggih, Mbak. Itu tadi saya rasa terlalu banyak. Itu bisa misalkan bisa dikurangi saja. Jadi ambil yang penting-penting yang bisa anak-anak bisa kita sampaikan dan anak-anak pada pembelajaran daring. Yang penting-penting. Kemudian di keterbulan masuk ke matematika tadi, masuk ke pecahan tadi kurang ngeblend sedikit. Jadi nanti tadi kan dari pengantar masuk ke penyebut, pembilang penyebut tadi, saya rasa itu tadi kurang blend sedikit. Jadi kalau misalkan beri gambar pecahan dulu bisa, nanti depannya itu dikasih cerita, kemudian dikasih gambar pecahannya, nanti baru ditanya pembilang dan penyebut, seperti itu menurut saya. Blend sedikit aja seperti itu. Untuk yang lain apabila sudah bagus nanti ditingkatkan lagi nggih Mbak Septi. Nggih Bu, matur nuwun. Oke. Dari saya komentarnya hanya sedikit saja itu. Mbak Septi semoga cepat sembuh nggih. Nggih Bu. Amin ya Allah.
Amin ya Allah. Amin. Cepat sembuh, Mbak Septi. Amin. Cepat sembuh Kakak Septi. Ya, nah, untuk selanjutnya, ya, Jadi Bu.